Korupsi kepala daerah tak kunjung berhenti. Silih berganti kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan saat mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada pun, kepala daerah masih nekat korupsi. Tingginya biaya politik dan semakin ketatnya persaingan dalam pilkada menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Modus korupsi tidak banyak yang berubah. Penyalahgunaan wewenang yang berujung pada transaksi suap-menyuap berupa bentuk korupsi kepala daerah yang paling banyak terkuak. Korupsi kepala daerah meningkat seiring bertambahnya kekuasaan kepala daerah. Besarnya kekuasaan ini nampaknya tidak diiringi dengan pemahaman utuh mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan. Sepanjang tahun 2021, KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah. Pada 18 Oktober 2021, KPK menangkap Bupati Kuan Sing Ade Putra terkait kasus dugaan korupsi perizinan perkebunan. Penangkapan Ade Putra menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK periode Januari hingga Oktober 2021. Selain Ade Putra, KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah lainnya, yakni Bupati Kolaka Timur Andi Meriainur, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Meski masih banyak kepala daerah yang masih terjaring OTT KPK, namun masih banyak pula kepala daerah yang memiliki komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dilakukan dengan berbagai kebijakan yang strategis. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, seluruh kepala daerah punya peran besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut karena kepala daerah mempunyai tugas memastikan seluruh jajarannya bekerja untuk masyarakat tanpa melirik uang haram. Di sisi lain, KPK menilai program strategi nasional atau Stranas Pencegahan Korupsi kurang efektif jika kepala daerah tidak bekerja keras. Pemberantasan korupsi di daerah tergantung dari kinerja masing-masing kepala daerah. Mimpi kepala daerah berhenti korupsi, itulah topik dialog kita pagi ini. Peran dan komitmen kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah dianggap sangat penting. Salah satunya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nenggolan. Selamat pagi, Pak Pahala. Selamat pagi. Pak Pahala, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2021 ini KPK sudah menangkap 7 kepala daerah yang terjerat korupsi. Sebenarnya apakah sistem perizinan salah satunya atau yang paling besar kemungkinan untuk dapat meminimalisir potensi korupsi? Kalau statistik kami bilang yang paling besar memang 2, perizinan dan pengadaan barang jasa. Lebih spesifik lagi konstruksi. Jadi kalau yang ada kasusnya sekarang, kami percaya jauh lebih besar sedang berlangsung di daerah. Dari yang pesimis bilang hampir semua pekerjaan di Dinas PUPR itu pasti ada katakanlah penyimpangannya gitu. Hanya ada yang ketahuan, ada yang tidak. Perizinan juga sama gitu. Jadi kalau perizinan yang besar-besar gitu kayak sumber daya alam, tambang, kebun, pengelolaan hutan gitu, sulit untuk bisa dibilang itu bisa berjalan tanpa ada suap. Kira-kira itu, Mbak. Baik, tapi sekali lagi Pak Pahala, sistem perizinan ataupun pengadaan barang ini kan hanya tools. Kalau kita bicara korupsi itu antara person, antara sistem, antara opportunity dan value. Bagaimana KPK di luar kita bicara atau kita bicara moral deh. Bagaimana KPK melakukan sistem pencegahan itu terkait dengan value? Baik, jadi saya kemarin dihubungi dan topiknya saya pikir sangat baik karena kita ingin kasih realita di lapangan. Yang pertama, bukan hanya KPK yang bisa mencegah, karena ini menyangkut setidaknya 7 sistem yang berjalan di mana banyak kementerian, lembaga maupun pihak lain. Yang kedua, kita gambarkan bagaimana kalau kita ingin mencegah secara komprehensif, maka banyak sistem yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah sistem pilkada, bagaimana supaya jadi murah,
sistem keuangan dan kemandirian keuangan partai politik, sehingga partai politik tidak perlu minta dari kadernya, baik di DPRD maupun kepala daerah. Ketiga, sistem pengadaan barang jasa, tentunya yang selama ini bagaimana supaya dia tidak bisa diintervensi. Karena hampir semua kasus bilang, ya sistemnya sudah elektronik, tapi kalau diintervensi dia tetap rapuh. Gitu. Yang keempat, sistem perizinan tentunya supaya transparan, karena sampai sekarang kita juga masih belum tahu alokasi wilayah sumber daya alam mana yang boleh diterbitkan izin. Gitu. Jadi transparansi ini juga membuat pengusaha tidak jelas di sebelah mana dia bisa minta izin dan kepala daerah bisa memanfaatkannya. Yang kelima, kita bilang sistem pembayaran. Gitu. Jadi sampai sekarang kita masih belum mengimplementasikan pembayaran elektronik. Jadi kontraknya sudah baik, lelangnya sudah baik, tapi pilihan pembayaran karena manual maka ada suap di sana. Yang berikutnya, yang keenam, sistem remunerasi. Sampai sekarang kepala daerah PP-nya yang bilang mau jadi 70 juta sebulan, sampai sekarang belum terbit. Jadi kita realistis juga bahwa dengan remunerasi yang hanya 6 juta sebulan, plus tergantung daerah, ada daerah kaya, daerah miskin, sulit diharapkan untuk dapat mengandalkan remunerasinya. Yang terakhir adalah yang ketujuh, sistem pengawasan yang kita rasa adalah lumpuh di banyak daerah. Karena aparat pengawasan bukan saja tidak tahu, tapi tidak mampu untuk mencegah. Gitu. Jadi kita pikir ada 7 sistem yang kalau kita mau betulin, kita sebut pencegahan gitu, harus bergerak bersama-sama, dan sama sekali bukan hanya KPK saja, ada banyak instansi di sana, teknologi juga terlibat. Gitu. Jadi mungkin itu yang kita bisa usulkan kalau ingin kita secara komprehensif, bahwa kasus yang muncul, kami yakin itu hanya puncak gunung es yang kalau kita dengar di lapangan, hampir semua kontraktor juga mengeluh soal pengadaan barang dan jasa. Terkait remunerasi, terakhir kita hitung. Terkait remunerasi Pak Pahala, tadi poin nomor 6 yang Anda sebutkan, bukankah remunerasi berapapun itu juga tidak akan mengubah jika value-nya belum benar, jika moralnya masih rusak, jika opportunity masih terbuka sangat lebar di depan mata? Betul, betul. Jadi tidak ada satupun dari sistem ini yang menjamin. Tapi kalau kepala daerah yang naik sungguh-sungguh ingin bekerja buat masyarakatnya dan dia mengandalkan hanya remunerasi sebagai kepala daerah, maka bisa dipastikan dia akan kesulitan karena dia cuma punya 6 juta sebulan plus 0, sekian persen dari pendapatan asli daerah. Sekarang sedang diusulkan rancangan PP-nya supaya sedikitnya dapat 70 juta, tapi sampai sekarang belum juga. Artinya tidak ada jaminan kalau 70 juta pun tidak ada korupsi, pasti. Sekali lagi 7 sistem ini harus bergerak bersama-sama, tidak boleh ada yang ketinggalan. Baik, kalau kita lihat sejarah, kejahatan keuangan itu selalu terjadi menjelang tahun-tahun pilkada. Bagaimana KPK menyoroti ke depan, pilkada ke depan, apakah ya sistem pilkada, sistem pemilihan, sistem pemilu yang masih berbiaya tinggi, yang diduga ramai dengan sponsor dari pihak swasta untuk para calon dalam pemilu legislatif ataupun calon-calon kepala daerah, seperti apa KPK menyoroti hari itu? Ya, kami baru menyelesaikan survei terakhir, jadi dari 4 kali pilkada serentak, artinya sudah lengkap satu putaran, ini baru kita selesaikan surveinya gitu, dan kita sedang formulasikan simpulan maupun sarannya, tapi betul bahwa pilkada ini sangat mahal sehingga tidak bisa dihindari sponsor masuk, dan sponsor yang terlalu besar tentu saja dia punya konsesi-konsesi yang diminta. Jadi usulan kami dalam hasil survei ini kita akan sampaikan ke Menteri Dalam Negeri, ke KPU, ke DPR juga gitu, bahkan ke Presiden kita sampaikan bahwa intinya bagaimana pilkada ini bisa jauh lebih murah dari sekarang. Jadi beberapa usulan teknis kita sampaikan dan juga pelaporan dana kampanye yang lebih akuntabel. Jadi sepakat Mbak bahwa memang biaya pilkada yang terlalu mahal ini salah satu yang mendorong bukan hanya memupuk biaya, tapi untuk mengumpulkan buat petahana masuk pilkada berikutnya. Sebenarnya apakah juga KPK ada satu sistem, ada satu survei terkait dengan kinerja kinerja kepala daerah, mereka yang memimpin daerah, serta potensi mereka dalam melakukan korupsi selama 5 tahun ke depan, selama satu periode masa kepemimpinan seorang kepala daerah?
Kalau yang kita punya sampai sekarang kita kerjakan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP itu kita bisa lihat di jaga.id. Jadi ada kinerja kepala daerah dalam membangun tata kelolanya, 542 pemerintah daerah dalam 8 sektor termasuk pengadaan barang jasa, perizinan gitu, kepegawaian gitu. Jadi dalam 8 sektor itu bisa dilihat masyarakat, bahkan dengan Kementerian Keuangan sudah ada insentif buat yang kinerjanya baik. Tapi sekali lagi itu hanya pengukuran gitu, bisa jadi di lapangan beda dan ternyata beberapa kasus beda. Sulawesi Selatan contohnya, kinerjanya baik tapi terjadi korupsi juga. Ya, Pak Pahala, apa sebenarnya yang disoroti oleh KPK dengan maraknya kemudian kepala daerah yang melakukan korupsi dengan anggota keluarga mereka? Ayah dan anak, suami dan istri, apa yang KPK soroti dari hal itu? Jadi kalau kita bilang ini dinasti begitu ya kira-kira, memang definisinya lebar gitu, ada yang berkeluarga di banyak wilayah, ada yang satu wilayah mulai dari suami, istri, anak begitu, jadi lebar, hanya kita pegang putusan MK bahwa itu tidak dilarang. Memang secara sistem itu sangat melemahkan. Karena warisan dari yang berikutnya itu biasanya sangat kuat, kita tidak bisa itu naif bilang bahwa kalau suaminya turun lantas diganti istrinya maka pemerintahannya baru. Tidak mungkin. Itu hampir semua vendornya sama, segala macamnya sama gitu. Jadi sampai sekarang regulasinya tidak ada yang melarang. Hanya kami akan usulkan juga kalau boleh diatur gitu, misalnya jeda dulu gitu 1 periode, tidak boleh keluarga langsung masuk, anak maupun istri atau suami begitu. Karena kalau langsung itu kita bisa pastikan resiko korupsinya semakin besar. Itu artinya undang-undangnya harus diubah. Itu artinya undang-undangnya harus diubah. Apakah itu juga yang menjadi usulan yang mengemuka oleh KPK terhadap DPR? Ya, di survei kami menyatakan begitu, bahwa empirik itu bilang hampir semua daerah yang diteruskan, baik misalnya kepala daerahnya dan ketua DPRD-nya ternyata suami istri. Atas kepala daerahnya dilanjutkan oleh suami atau istrinya atau anaknya. Itu secara empirik kasusnya terjadi terus berulang. Sudah di OTT pun masih ada lagi tahun depan. Jadi kita pikir sistem ini harus dibuat sekat gitu, 1 periode tidak boleh dulu yang langsung, supaya ada penyegaran atau ada perbaikan sistem ke depan. Dan rasanya itu juga bukan usulan yang baru ya Pak, rasanya itu usulan yang sudah berkali-kali disampaikan oleh bahkan oleh kelompok masyarakat juga kepada KPK. Pak Pahala, sekarang melihat kondisi bahwa indeks persepsi korupsi 2021 Indonesia berada di urutan 102 dari 180 negara. Apa yang bisa dilihat di sini? Dana bansos dikorupsi, surat keputusan menteri diterbitkan untuk dapat komisi dari hal itu. Apa yang bisa Anda katakan terkait hal itu, Pak? Betul, jadi memang IPK kita kemarin turun sangat dalam gitu. Ini sekali lagi IPK ini adalah pengukuran persepsi gitu ya. Jadi persepsi, memang kita tahu di zaman pandemi dengan misalnya keluarnya surat edaran LKPP yang membebaskan pengadaan dengan penunjukan langsung selama pandemi, walaupun berikutnya dikoreksi. Ini dipersepsikan sebagai kebijakan yang meningkatkan resiko korupsi. Belum tentu terjadi, ada yang terjadi, ada yang tidak. Tapi situasi itu membuat IPK kita jatuh karena keluar kebijakan untuk relaksasi pengadaan di situasi pandemi. Kita nggak bisa hindari. Yang poin kita adalah begini, IPK ini mungkin baik untuk pengukuran, tapi tidak ada gunanya untuk perbaikan. Karena kita nggak tahu juga di sebelah mana kita harus perbaiki. Mereka kasih nilai, tapi tidak mau kasih detailnya kayak apa. Oleh karena itu, sekarang KPK melakukan survei penilaian integritas yang lebih konstruktif, lebih mengukur, dan ada poin-poin perbaikan ke 542 Pemda, 85 kementerian lembaga. Akhir tahun kita akan umumkan hasilnya. Jadi segala upaya pencegahan di suatu daerah itu diukur 50% pendapat masyarakat, 50% pendapat dari pegawai pemerintah daerah itu sendiri, secara acak dan online. Kita akan umumkan segera karena kita pikir IPK ini ada unsur yang
yang kita bilang tidak konstruktif. Indonesia dapat nilai katakanlah turun jadi 37. Lantas kita kalau tanya pemerintah daerah Trenggalek misalnya gitu, apa yang Anda harus lakukan? Nggak tahu juga dia. Kalau kita tanya Kementerian Perhubungan, Anda harus ngapain? Nggak tahu. Anda meragukan, Pak Pahala? Kita siap, ya. Anda meragukan kredit dalam IPK untuk Indonesia dalam hal korupsi. Apakah Anda melihat kita lebih baik dari Timor Leste misalnya? Karena kita satu angka di bawah Timor Leste. Sama sekali bukan meragukan, hanya bilang gini, kalau saya dibilang jelek, di sebelah mana saya harus memperbaiki? Poin itu yang tidak ada. Di mana saya harus memperbaiki? Karena untuk memperbaiki, saya harus tahu poin ini apa yang diukur, siapa yang memberi masukan, sehingga saya bisa tahu kira-kira begitu. Belum lagi kalau yang lain bahwa ini cerita korupsi, tapi ada cerita politik, kebebasan berpendapat, itu buat kita agak jauh. Jadi sama sekali bukan meragukan, kita ingin memperbaiki alat ukurnya dengan buatan Indonesia sendiri, supaya ini bisa konstruktif buat kita. Mengukur kita setuju, tapi konstruktif itu harus kita lakukan. Jadi itu SPI dasarnya kita lakukan. Baik, kembali ke pencegahan. Kalau kita bicara hukum administrasi negara, pola memanfaatkan pengaruh dan pola memanfaatkan pengaruh dan juga pola menggunakan pengaruh ini kan memang tidak bisa dilepaskan dari seorang kepala daerah atau mereka yang punya posisi, mereka yang punya jabatan. Bagaimana KPK menciptakan sistem untuk hal itu selain tadi tidak langsung bertemu dalam hal sistem perizinan ataupun jual beli pengadaan barang, apa yang KPK lakukan dalam hal pencegahan untuk itu? Kalau pengaruh itu memang terjadi di hampir semua, sekali lagi KPK tidak membuat regulasi. Jadi kalau regulasinya masih dibilang belum ada diatur secara spesifik, maksimum yang kita lakukan adalah memberikan rekomendasi perbaikan dan perbaikan instrumen di lapangan. Digital, kami percaya itu akan merubah banyak hal, misalnya perizinan, dengan sistem digital online gitu yang lebih terbuka, meminimalkan kontak, lebih mudah instrumennya, kita percaya itu akan mencegah secara otomatis. Oleh karena itu, walaupun regulasinya belum bergerak maju, tapi kita manfaatkan teknologi untuk banyak hal. Beberapa bisa dilakukan, beberapa belum. Tapi kita percaya teknologi salah satu instrumen yang tidak boleh kita lupakan dalam upaya pencegahan. Ya. Itu bisa menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan dengan segera, tapi bukan satu-satunya cara. Kira-kira demikian, Pak Pahala ya? Setuju. Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Kami kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog kita lanjutkan kembali. Kita masih bersama Deputi Pencegahan KPK, Pak Pahala Nainggolan. Pak Pahala, judul dialog kita pagi ini, Mimpi Kepala Daerah Berhenti Korupsi. Anda melihat apakah ini kita hanya bisa bermimpi selama parpol yang memegang peranan penting dalam hal memberikan nama-nama atau menyeleksi calon-calon anggota atau kader partai terbaik mereka untuk menduduki jabatan kepala daerah masih tetap seolah bungkam, seolah membiarkan praktek-praktek korupsi itu terjadi? Mungkin mimpinya bisa lebih cepat terjadi, itu artinya kepala daerah yang tidak korupsi bisa jauh lebih cepat terjadi kalau semua pihak, termasuk parpol, gitu ya, termasuk parpol, karena ini salah satu sistem itu karena parpol keuangannya masih belum cukup dan belum terbuka sehingga dia minta dari kadernya, itu salah satu. Tapi kalau kita bilang KPU, Kemdagri, dan pemerintah membuat sistem pilkada yang lebih murah, parpol dia mandiri, kuat secara keuangan dan secara otoritas, sistem pengadaannya tidak bisa diintervensi sama sekali oleh kepala daerah maupun siapapun juga, lantas pembayarannya elektronik, perizinannya secara online terbuka, semua bisa lihat di mana wilayah tambang, di mana wilayah kebun yang masih tersedia, prosedurnya jelas gitu. Dan remunerasinya cukup, bukan hanya untuk kepala daerah, tapi buat semua aparat pemerintahan. Dan yang terakhir, pengawasannya berjalan baik, gitu, inspektoratnya disegani, gitu. Kita boleh pikir bahwa mimpi itu terjadi. Tapi kalau kita parsial saja menunjuk, gitu. Misalnya kalau sekarang Wansing karena perizinan, oh ini sistem perizinannya.
kami percaya bahwa perizinan ini bagian dari 7 sistem yang sekarang gitu sangat terlihat lemah. Gitu. Jadi kita bilang soal itu perizinan atau pengadaan atau apapun jual beli jabatan itu kita pikir hanya bagian dari 7 sistem yang belum berjalan. Oleh karena itu kalau mau lihat Indonesia atau pemerintah daerah bebas dari korupsi, mari sama-sama 7 sistem ini, bukan hanya KPK saja, banyak kementerian terlibat di pusat maupun di daerah, termasuk partai politik dan juga masyarakat. Karena kita masih lihat Pak, ini budaya memberi itu karena sungkan itu masih ada. Jadi kita bilang masyarakat lihat budaya anti gratifikasi dan berani melapor. Jadi berani melapor juga ini urusan yang lain gitu. Perizinannya susah, tapi kalau udah dapat izinnya udah paling dia nyumpah aja, nggak mau melapor untuk perbaikan ke depan. Nah kita pikir itu sama-sama dilakukan. Meskipun sebenarnya gratifikasi itu sendiri sudah diatur. Sudah sangat jelas diatur, tapi ya ini budaya sungkan gitu. Kalau dilayani dengan baik, dia bilang harus ngasih, padahal enggak. Dan yang terima juga bilang ini rezeki, nggak ada hubungannya dengan pelayanan saja. Kita bilang enggak, Anda diberi karena Anda pegawai negeri, kalau Anda juga nggak ada yang mau beri, gitu kan. Nah yang begitu-begitu kita pikir harus dipotong lewat digital misalnya. Jadi izinnya keluar elektronik saja, masuk ke HP, nggak perlu thank you. Misalnya begitu. Ya, transformasi digital dalam hal pelayanan publik itu sepertinya memang harus sesegera mungkin begitu. Pak Pahala, selain yang tadi Anda sampaikan, supaya mimpi itu terjadi, supaya mimpi itu menjadi kenyataan begitu. Selain undang-undang pemilu atau sistem pemilu yang harus dibenahi dalam hal salah satunya misalnya biayanya supaya tidak terlalu tinggi, supaya tidak merasa kepala daerah yang sudah menjadi yang terpilih kemudian semacam punya hutang demikian untuk mengembalikan uang itu. Apa saja undang-undang yang dibutuhkan untuk KPK dalam hal pencegahan korupsi? Yang pertama kita bilang tentu saja Undang-Undang Keuangan Negara untuk memungkinkan pembayaran otomatis. Tidak perlu lagi begitu saya menang tender misalnya, saya udah kerjakan 30%, otomatis uangnya pindah ke saya 30%, tidak perlu saya harus ketemu siapapun. Itu ada Undang-Undang Keuangan Negara yang bilang tidak boleh dibayar kalau barangnya belum diterima. Pembuktian terbalik. Yang kita pikir bisa dilakukan. Lantas tentu saja Undang-Undang tentang pilkada gitu ya, karena disebutkan sebenarnya pilkada demokratis, bukannya langsung. Nah, lantas kita bilang Undang-Undang tentang remunerasi pegawai, ada PP-nya, sudah mau jalan PP. Lantas Undang-Undang pengawasan pun kita bilang bahwa pengawasan ini harus sinkron dan situasinya sekarang. Aparat pengawasan justru berada di bawah angin kalau di pemerintah daerah. Jadi dia tidak berani menegur gitu karena kita bilang ya situasinya Anda di bawah kepala daerah, gimana bisa Anda menindak kepala daerah. Padahal teorinya dia harus berdiri independen sehingga dia berhak juga bukan hanya memprotes atau memproses kepala daerah, tapi juga kementerian. Itu tidak ada di kita. Sehingga undang-undang pengawasan dibetulin juga. Jadi banyak yang regulasi harus diperbaiki, tapi pada intinya semua harus jalan sama-sama. Intinya peran pengawasan menurut Anda itu harus dilakukan oleh lembaga independen, bukan berada di bukan lembaga internal yang mengawasi. Internal, tapi dia sangat independen. Artinya dia tidak diangkat dan diberhentikan semena-mena oleh kepala daerah. Karena dia harus diangkat dan diberhentikan oleh atasnya. Misalnya di kabupaten dia diberhentikan oleh gubernur. Misalnya. Yang kedua, pekerjaan dia, itu hasil pemeriksaannya bukan hanya disampaikan ke kepala daerah, tapi juga ke gubernur, misalnya kalau di kabupaten. Atau ke Menteri Dalam Negeri kalau di provinsi. Sehingga dia merasa bebas kalau apapun yang dia periksa, apapun hasilnya, dia tidak akan dipecat semena-mena. Dan hasilnya pun itu akan ditindaklanjuti. Kan susah kalau meriksa kepala daerah, laporannya dikasih ke kepala daerahnya juga. Nggak mungkin ditindaklanjuti. Nah itu yang kita lihat sampai sekarang masih terjadi. Nah independensi itu yang kita ingin dorong sampai sekarang belum terjadi, bahwa kepala daerah itu walaupun dia aparat internal, tapi dia harus independen. Bagaimana dengan pengawasan di tubuh KPK sendiri, Pak Pahala? Mengingat marwah KPK juga ikut tercoreng setelah kemarin komisioner KPK ikut membocorkan perkara terhadap para tersangka korupsi, bahkan mengarahkan untuk
ke pengacara A, pengacara B. Bagaimana pengawasan di tubuh KPK? Ini yang kita bilang pengawasan yang ideal yang seperti ini. Jadi ada dewan pengawas yang bersifat independen gitu, dia tidak perlu takut apapun hasilnya, dan di dalam gitu kita punya inspektorat untuk urusan disiplin gitu. Nah, model-model pengawasan begini yang kita harapkan ada di semua jenjang pemerintahan, bahwa pemeriksa atau pengawas ini tidak ada segannya atau tidak ada takutnya, karena Dewan Pengawas KPK bukan diangkat oleh pimpinan KPK. Jadi kenapa juga dia mesti segan gitu kan? Nah, itu yang kita harapkan, yang kita sebut independensi aparat pengawas. Ya. Ketua Dewan Pengurus Transparansi Internasional, Delia Ferreira Rubio, belum lama ini mengatakan bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya sekedar krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga krisis bagi korupsi dan demokrasi. Itu seolah-olah bicara tepat di depan mata kita, karena di depan mata kita juga terjadi beberapa menteri kepala daerah yang melakukan korupsi bansos. Statement Anda terkait hal itu, terakhir Pak Pahala. Jadi memang di situasi pandemi ini sangat rumit situasinya, kita harus kebijakannya harus relaksasi, terutama pengadaan, karena kalau kita pakai sistem pengadaan biasa, situasinya darurat. Tapi namanya darurat, begitu direlaksasi, sistemnya agak kendur, pasti ada oknum yang memanfaatkan. Jadi memang kita pikir itu dilematis, yang perlu dilakukan. Lain kali kalau ada situasi darurat begitu, pengawasannya secepat mungkin, mendampingi setiap langkah, bukan nunggu di belakang kalau udah selesai. Bagaimana teknisnya, Pak? Jadi kita pikir itu situasi yang biasa. Ya. Seperti apa teknisnya? Mendampingi secara langsung dengan cepat? Seperti apa teknisnya? Kita lakukan waktu pengadaan sesudah beberapa kali alat APD waktu itu. Langka segala macam, tidak ada berani yang membeli. Lantas kita dengan kejaksaan dan kepolisian mendampingi BNPB untuk secara teknis memastikan bahwa pengadaan Anda boleh beli mahal, uang ini darurat kok, nggak ada di lapangan segala macam, boleh, asal A, B, C, D dilakukan. Dan sampai sekarang selamat aja tuh, gitu kan. Jadi kita pikir memang waktu itu kecepatan untuk pendampingan itu yang salah satu unsur gitu yang bisa memastikan untuk sistem yang longgar ini tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk bermain. Jadi waktu itu kita sepakat bahwa di setiap kegiatan pengadaan besar harus ada pendampingan dari aparat penegak hukum untuk mencegah teknis di lapangan. Satu hal yang dilematis karena kita juga tidak tahu pandemi ini akan kapan segera berakhirnya. Pak Pahala, semoga mimpi kepala daerah berhenti korupsi bukan hanya sekedar mimpi, dan ini akan menjadi kenyataan jika memang para stakeholder, para pemangku kepentingan bersama-sama untuk memberantas korupsi. Direktur atau Deputi Pencegahan KPK, Pak Pahala Nainggolan, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.